Hai, siapa sih orang yang Anda jadikan sebagai role model dalam kehidupanmu? Nah, buat saya ada banyak orang yang jadi role model. Bermacam-macam sesuai dengan bidangnya. Misalkan contoh, kalau bicara tentang kepemimpinan, salah satu role model saya adalah Mahatma Gandhi. Soal kepemimpinan, beliau memberikan inspirasi yang luar biasa. Bagaimana hidup menjadi pemimpin yang punya integritas. Saya jadi ingat ada satu kisah yang menarik ketika ada seorang ibu membawa anaknya datang ke Mahatma Gandhi dan bilang begini, tolong dong Mahatma Gandhi, anak saya dilatih untuk menjadi vegetarian. Anak saya ini sulit untuk diatur. Akhirnya apa yang Mahatma Gandhi katakan? Ibu kembali lagi 1 minggu deh. Dan benar, minggu berikutnya dia bawa si anak itu datang kepada Mahatma Gandhi dan bilang, Mahatma Gandhi sesuai dengan janji, tolong ajarin anak saya untuk menjadi vegetarian. Dan benar, Mahatma Gandhi melihat ke arah si anak itu dan kemudian bilang, nah, ikuti kata ibumu, kamu harus menjadi vegetarian karena itu sudah menjadi bagian dari kastamu, menjadi bagian dari kehidupanmu. So, yang menarik adalah setelah Mahatma Gandhi memberikan nasihat kepada si anak itu, si ibu itu bertanya, kenapa sih mesti menunggu sampai 1 minggu? Kan dari minggu kemarin kalau diomongin kan udah cukup. Tahu apa kata Mahatma Gandhi? Karena minggu lalu saya belum sepenuhnya mempraktekkan vegetarian. Ini adalah sebuah kisah, entah benar atau tidak, but by the way, buat saya adalah bagaimana kisah-kisah seperti ini menceritakan tentang hal yang luar biasa dari seorang Mahatma Gandhi. Integritasnya, bagaimana dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan sehingga dia menjadi role model. Itu sebabnya dia menjadi bapak bangsa di India yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah kita menjadi role model? Jawabnya tentu saja bisa. Saya kadang-kadang memberikan pelatihan kepada anak muda. Dan biasanya dengan anak muda dan remaja tersebut, salah satu pertanyaan yang saya munculkan ketika malam, pada waktu ketika refleksi diri, siapa yang Anda jadikan sebagai role model? Banyak loh di antara mereka yang menyebutkan nama orang tua mereka sebagai role model buat mereka. Maukah Anda menjadi role model buat anak-anak Anda? Anda kalau seorang guru menjadi role model buat murid Anda menjadi seorang leader, Anda menjadi role model buat bawahan Anda. Nah, kalau iya, ada 6 hal yang bisa saya inspirasikan kepada Anda bagaimana caranya kita bisa menjadi role model. Saya juga berjuang untuk bisa menjadi role model, karena jadi role model berarti kita memperbaiki kehidupan kita. Bukan karena ingin populer, tapi kita menjalani kehidupan yang layak untuk menjadi contoh. Tertarikkah Anda? Ada beberapa hal yang menjadi tantangan buat kita. Yang pertama-tama, ketika kita bicara tentang role model, mulailah dari sekarang. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu, kalau saya sudah punya posisi, baru saya mau jadi role model. Keputusan kita menjadi role model, sehingga bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Kalau kita guru, kita menjadi teladan buat murid kita. Keputusannya adalah sekarang. Yang kedua, ketika kita bicara tentang role model, adalah kita terus memperbaiki diri kita. Artinya apa? Kita memperbaiki dari sisi kemampuan kita, perilaku kita, sehingga apa? Layaklah kita untuk menjadi contoh buat mereka-mereka yang akan meneladan kita. Dan yang ketiga, ketika kita bicara tentang role model adalah setia antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan A, ya yang kita lakukan A. Mirip seperti kisah Mahatma Gandhi tadi. Dan itulah yang kadang-kadang membuat kita begitu terkesan dengan role model kita, bukan? So, tantangan buat kita juga adalah bagaimana kita melakukan walk the talk namanya. Melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang betul-betul kita lakukan. Itulah bagian dari integritas. Nomor 4, yaitu apa? Kita terus-menerus kita bisa menginspirasi, bisa menjadikan orang lain menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain dalam bahasa saya juga adalah bagaimana kita terus-menerus memberikan nilai tambah. Saya belajar dari salah satu guru kepemimpinan namanya John Maxwell. Ketika dia mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat manusia berguna adalah ketika dia bisa memberikan nilai tambah. Ajaran agama juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya buat kita terus-menerus memberikan manfaat, terus-menerus memberikan nilai tambah buat orang lain. Jadi ketika kita mampu menyemangati seorang anak yang tadinya enggak pede, enggak percaya diri, tapi setelah kita bisa memberikan pengaruh, anak ini menjadi lebih pede, bahkan bisa mencapai hal yang luar biasa. Nah, itulah yang namanya memberikan nilai tambah atau nilai manfaat. Dan itulah yang harusnya menjadi bagian dari misi seorang yang menjadi role model. Berikutnya nomor 5 adalah bagaimana seorang role model itu membuat seseorang semakin percaya dan yakin dengan dirinya, bukan semakin bergantung. Nah, masalahnya adalah banyak role model yang senang ketika orang memuja dirinya, orang bergantung kepada dirinya. Seorang yang role model yang sesungguhnya adalah memberdayakan
bukan memperdaya. Jadi, dia membuat orang semakin yakin. Dia membuat orang semakin percaya. Dia membuat orang menemukan kemampuan dan panggilannya karena hadirnya role model tersebut. Seorang ayah yang luar biasa adalah membuat anaknya semakin mandiri dan semakin percaya dengan kemampuannya. Seorang guru yang luar biasa membuat muridnya percaya bahwa dia mampu, percaya bahwa dia yakin. Seorang pemimpin membuat anak buahnya semakin yakin kompeten dengan bidang pekerjaannya. Itulah sesungguhnya peran seorang role model. Dan yang terakhir adalah seorang role model menunjukkan kerendah hatiannya dengan cara terus-menerus dia mau belajar dan mengembangkan dirinya. Role model itu bukan sebuah tujuan akhir. Role model adalah ketika kita terus-menerus mau belajar, mengakui bahwa kita punya keterbatasan, dan di dalam keterbatasan itu kita masih mau terus-menerus berlatih, berkembang, dan terus-menerus belajar. Itulah role model yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita pun masih mengakui bahwa kita masih punya kekurangan, kita masih punya keterbatasan, dan kita masih mau terus-menerus melatih dan mengembangkan diri kita dengan cara belajar. So, kelihatannya sulit banget dengan role model ini, tapi percayalah, anak kita membutuhkan kita untuk menjadi role model, murid kita membutuhkan kita untuk menjadi role model, anak buah Anda membutuhkan Anda untuk menjadi role model kalau Anda adalah seorang pemimpin. Mari kita lihat role model ini sebagai tantangan mengasyikkan buat diri kita untuk membuat diri kita semakin maju, dan dengan cara demikian kita diikuti. Oke, semoga ini menjadi inspirasi yang luar biasa. So, be a role model. Oke, dari saya Tony Dio Martin. Salam antusias.